Yes, bahwa setiap hari adalah hari yang baik ya. Lalu juga setiap bulan adalah bulan yang baik ya. Waktu yang baik untuk memulai segala sesuatu hal. Tiap hari kita mulai dari riset nol teman-teman ya. Dan bacaan ini semoga bisa jadi afirmasi yang baik buat kalian semua yang ingin ya menikmati hari ini ataupun mengawali hari ini ya dengan hal-hal yang baik. Buat kalian semua pendengar setianya dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Ayo kita baca yuk. Berkah apa sih yang bakalan kalian terima beberapa saat ke depan ini gitu kan, di hari yang benar-benar tepat ya untuk memulai segala sesuatu yang dengan baik. Even saat ini buat kalian yang mendengarkan tidak dalam keadaan yang sedang baik. Buat teman-teman Sagittarius di readingan kali ini ya, kita bakalan baca apa sih ya berkah atau keajaiban yang bakalan kamu terima sebentar lagi teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi semangat ya buat kalian ya. Oke ya. Sama seperti biasanya ya teman-teman ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Kalian gak perlu yang namanya kayak gimana ya, cukup dengerin aja dari 1 sampai 3. Tapi kalau mau milih pun juga gak apa-apa sih ya. Tapi yang jelas dengerin 3-3-nya. Oke teman-teman, kita baca yuk ya. Sagittarius, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Buat kalian semua silahkan klik ke description ya. Di description ada alamat email buat kalian tanya-tanya mengenai konsultasi berbayarnya itu seperti apa dan kayak gimana ya. Lalu juga di description ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is gak melulu readingan ya teman-teman ya, tapi ada juga sound therapy, dimana buat teman-teman yang membutuhkan banget gitu kan ya. Ini bisa jadi alternatif yang bagus ya untuk bisa memperbaiki kualitas diri dari pikiran ya, dari kita perbaiki ya dengan music brainwave binaural. Kalau kalian bingung itu apa, silahkan googling teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhannya kalian boleh lihat di playlist ya. Oke, kita bagi terlebih dahulu jadi 3 file ya. Oke. Oke, ini file pertama ya teman-teman ya. The first story yang pertama. Story yang kedua ya. Lalu story yang ketiga. Oke. 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Kita bakalan baca untuk yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat ya. Oke, kehidupan kamu saat ini seperti apa sih ya? Kehidupan kamu di saat ini. Ada banyak sekali problem-problem yang berkaitan dengan lingkungan ya, terutama ya problem-problem yang ibaratnya hubungannya ini dengan hubungan dengan seseorang di mana ini tidak ada restu ya, tidak mendapatkan restu, tidak mendapatkan persetujuan gitu. Karena apa? Karena perbedaan latar budaya, latar belakang ya, keluarga, lalu juga adat ya, bisa jadi perbedaan keyakinan juga masuk ya teman-teman ya, seperti itu. Ini yang menyebabkan banyak konflik dalam kehidupan kamu ya. Ingin melepaskan teman-teman ya, di tahap benar-benar melepaskan karena banyak ketakutan ya kalau misalkan justru kamu nantinya bakal membebani pasangan kamu, bakalan membebani dia gitu kan dengan segala macam ya. Ya udah deh, untuk kebaikan ya, daripada bersama tapi banyak pihak yang tersakiti gitu kan ya, lebih baik ya sudah dilepaskan. Mau kayak gimana lagi gitu ya, berada di taraf konflik yang sebegitu besarnya kamu sekarang ya. Apakah sudah dilakukan? Hampir dilakukan tapi masih belum, karena masih ada kebingungan ya di sini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan lihat nih hal-hal baik yang kamu harapkan kalau dilihat dari ceritanya kamu ini apa sih ya. Kita lihat. Kamu itu ingin membangun
pondasi kamu sendiri. Kamu ingin bahagia ya dengan cara kamu sendiri, bersama dengan orang yang kamu pilih, bersama dengan orang yang ibaratnya kamu mantap secara hati ya, kepingin membangun segala sesuatunya barengan sama dia. Ini sih, walaupun mungkin jalan yang dipilih agak sedikit berbeda gitu ya, tapi keinginan itu ya untuk bersama dengan orang yang kamu sayang ya, bersama dengan dia, karena kamu tuh merasa bahwa dia itu membawa kamu ke arah yang jauh lebih baik gitu loh. Jadi makanya itu yang membuat kamu tuh jadi kayak mantap dan bingung, karena di satu sisi kalau misalkan mau barengan sama dia ya nyakitin orang lain, which is orang lain ini adalah orang-orang yang kamu sayang juga. Tapi kalau misalkan kamu pada akhirnya melepas dia, kamu menyakiti diri kamu sendiri. Ini loh yang bikin konflik gitu ya. Jadi ini adalah keinginan kamu atau rezeki yang sebenarnya kamu kepinginin itu kayak begitu ya. Nah sekarang kita lihat dari alam semesta ini ya akan memberikan berkah apa ya kalau dilihat. Oke. Kemudahan sih teman-teman ya, kemudahan. Artinya nantinya akan ada jalan yang baik, jalan yang terang, solusi-solusi yang tepat gitu. Ya, pekerjaan juga kamu dapat juga oke gitu kan ya, dan jalannya juga oke, masa depan juga nggak masalah, secara finansial juga baik ya teman-teman ya, dan juga untuk situasi rumah ini dalam artian orang-orang dekatnya kamu ataupun orang yang kamu sayang ya, kamu dapetin semua ya sesuai dengan kemauannya kamu, sesuai dengan keinginannya kamu ya, seperti itu. Akhirnya ada penerimaan di sana ya, walaupun mungkin ini butuh waktu ya teman-teman ya, butuh waktu banget nih teman-teman, dan nggak dalam waktu dekat, tapi kalau misalkan kamu melepas justru akan ditunjukkan jalan gitu loh ya, seperti itu. Nah yang sebaiknya kalian lakukan apa sih ya supaya hal-hal ajaib ini terjadi dalam kehidupan kamu? Belajar untuk lebih apa adanya ya, belajar untuk lebih apa adanya, lalu juga memahami situasi dan kondisinya seperti apa. Semakin kita force, semakin kita paksa seseorang untuk menerima apa yang kita inginkan ya, biasanya malah semakin kayak nggak bisa gitu, semakin keras gitu. Jadi jangan dilawan dengan keras gitu. Untuk sementara waktu fokus dulu sama pekerjaan yuk teman-teman ya, fokus sama pekerjaan, lalu sementara waktu dilepaskan dulu yang bisa dilepaskan. Artinya berusaha memahami situasi dan kondisi dari berbagai macam sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang kamu aja, keinginan kamu aja gitu kan ya, tapi dari segala sesuatu hal seperti itu, lebih terbuka. Karena kadang-kala ketika kita itu sayang sama orang ya teman-teman ya, kita cenderung menutupi ibaratnya nggak bagusnya dia. Kita kan selalu yang namanya mengunggul-ngunggulkan dia gitu, apalagi kalau misalkan di depan orang tua gitu ya. Terus akhirnya nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, ya di kemudian hari ya bakalan diginiin, tuh kan ya mama bilang apa gitu. Pengalaman pribadi guys ya. Seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat di cerita kamu yang kedua ya. Kehidupan kamu saat ini apa sih yang sebenarnya sedang kamu alami pada saat ini ya, kita lihat. Ada banyak perubahan yang terjadi ya teman-teman ya, terutama hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya. Tadinya kayak gimana, tadinya kamu semangat banget ya, ini merasa ada kayak keterikatan yang seolah-olah membuat kamu tuh ingin keluar, ingin kepingin ini deh gitu, kayak stuck di pekerjaan, kayak looping gitu-gitu aja terus, tidak ada yang namanya perkembangan ya, seperti ini yang sedang kamu alami. Nah sebenarnya rezeki yang kamu harapin atau hal-hal baik yang kamu harap itu apa sih teman-teman ya, kita lihat. Ada perbedaan gitu ya. Jadi kepinginnya itu ya satu visi lagi gitu, karena ini udah mulai nggak satu visi sih ya, sama kerjaan ya. Ibaratnya kalau kalian buka satu usaha gitu kan sama seseorang, ini udah nggak satu visi gitu, dan kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan selama ini kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu dapetin gitu loh teman-teman ya. Jadi ada perbedaan ini. Kamu kepinginnya ya bersama-sama lagi, kamu kepinginnya ya adil gitu loh, sesuatu hal ya dapat sesuai dengan apa yang memang sudah dilakukan, itu dapat lah gitu. Kepinginnya sih kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang akan kalian dapatkan itu apa ya. Oke,
ada banyak hal yang pada akhirnya kamu menemukan banyak momen ya di sana ya. Kalau dibilang ya ada momen kejujuran juga iya, bahwa yang terjadi seperti apa dan kayak gimana ini nanti bakalan terbongkar satu persatu nih teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin mungkin kamu merasa ada ganjelan di sana bahwa nggak satu visi itu kenapa gitu ya. Pada akhirnya ya terbongkar gitu, kenapa kok nggak satu visi. Nah ini berkah yang luar biasa sih teman-teman ya, dan dari sana kamu jadi bisa melihat dari banyak sudut gitu ya, banyak sudut pandang. Oh ternyata kayak begini toh gitu loh ya. Nah kita lihat yang sebaiknya kalian lakukan supaya keajaiban terjadi dalam hidupnya kalian itu apa. Enjoy the moment teman-teman ya, menerima situasi dan kondisi jadi seperti apa dan kayak gimana. Jangan ego ya. Ego itu artinya apa yang menurut kamu bener harus dan harus gitu. Kadang-kadang kita mesti menarik diri gitu kan ya, mempertimbangkan, melihat sebagai orang yang di pihak luar gitu kan, di pihak lain teman-teman ya, supaya bisa belajar untuk jauh lebih empati gitu kan ya, mengenai tempat seseorang itu seperti apa. Jadi lebih ke kayak menerima situasi dan kondisi, bukan dengan kayak terus akhirnya nggak ngapa-ngapain dan nggak berbuat apa-apa, enggak gitu ya. Tapi menerima itu justru akan nantinya terlihat ya solusi-solusi yang bisa diambil itu apa. Kalau kita force terus, against terus ya teman-teman ya, pastinya bakalan jadi kayak dari pikiran kamu aja, dari satu sudut pandang kamu aja ya. Ini bakalan kesusahan banget terutama buat kamu sendiri ya. Kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Kita lihat kehidupan kamu saat ini nih kayak gimana. Oke. Kehidupan kamu saat ini ya, kamu sedang menanti ya orang yang ibaratnya berjanji sesuatu hal sama kamu tetapi masih belum kembali ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini secara finansial kehidupan kamu oke, hanya problem-problem yang berkaitan dengan relationship ya ini ya. Jadi ini yang menyebabkan kamu banyak menarik diri, masih belum bisa membuka hati ya, seperti ini. Nah kita lihat ya hal-hal yang kamu harap itu apa sih sebenarnya ya, hal-hal baik yang kamu harapkan itu apa. Kamu menginginkan yang pergi itu untuk kembali gitu dan serius menjalin hubungan dengan kamu. Ada satu keberanian gitu kan ya, dimana menuju ke jenjang yang selanjutnya. Keinginan kamu sih seperti itu ya guys ya. Tapi coba kita lihat ya berkahnya sendiri yang bakalan kamu bisa dapetin dari alam semesta ini apa sih ya. Kita lihat. Oke. Hidup itu proses iya, tapi ibaratnya ketulusan kamu ini ya bakalan terganti gitu kan ya, terganti menjadi satu proses yang indah ya. Penantian kamu, baiknya kamu, tulusnya kamu terhadap seseorang ya, ini bakalan mendapatkan seseorang yang layak gitu loh buat kamu teman-teman. Walaupun ini masih proses ya, karena kamunya sendiri masih belum bisa membuka hati, tapi akan terganti dengan orang yang baik gitu ya, seperti itu. Amin. Nah, yang sebaiknya dilakukan apa supaya hal-hal baik atau keajaiban-keajaiban itu banyak terjadi dalam hidupnya kamu ya, seperti ini kita lihat. Oke, lebih apa adanya ya teman-teman ya, lebih apa adanya, terus ya menikmati hidup ini ya. Bukan berarti apa-apa, ibaratnya gini, sedih itu juga akan berlalu sama dengan kayak bahagia. Jadi kalau misalkan kita melarutkan diri dalam kesedihan dan kita nggak move on, tidak memberikan batas waktu sampai kapan kita sedihnya ya, kita bakalan kehilangan banyak momen teman-teman. Kita tuh nggak pernah tahu loh rencana dari alam semesta ini seperti apa sama hidup kita. Yang bisa kita tahu adalah kita melakukan yang terbaik. Nah kalau kamu masih belum bisa membuka hati ya pada saat ini ya nggak apa-apa, tapi kasih batasan waktu. Oke, aku mau sampai segini aja berdukanya nih gitu. Setelah itu aku mau bangkit, aku mau semangat lagi karena ini hidup aku. Jadi hidup aku ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, mau berhasil apa enggak, tergantung sama siapa sih, sama aku sendiri. Ada perasaan-perasaan merasa dikhianati pastinya ada ya, merasa diperlakukan gak adil juga pasti ada. Tapi bukan berarti kehidupan gak terus berjalan kan tanpa dia ya. Right teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Jadi sebenarnya ya
Sebenarnya kita tuh dalam kehidupan kita tiap hari kita diberikan berkah yang sangat luar biasa. Macam-macam prosesnya. Ada yang berkahnya itu melalui proses yang enak, ada yang berkahnya melalui proses yang gak enak. Tapi semuanya pasti banyak sekali makna dan pembelajarannya. So ya, jangan lewatkan ya pembelajaran dan pengalaman tersebut teman-teman ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini. Kita bakalan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.